Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan pembelajaran mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan meneruskan bahasan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang barisan dan deret. Oke, selamat belajar, selamat menyaksikan, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perbedaan antara barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Pada intinya, pada barisan aritmatika dan geometri, kalau aritmatika suku dari satu suku ke suku selanjutnya, polanya merupakan penjumlahan atau pengurangan. Akan tetapi di geometri, antara suku satu dengan suku yang lainnya, polanya adalah perkalian atau pembagian. Sehingga pada geometri yang ada bukanlah beda seperti di barisan aritmatika, tetapi kalau di barisan geometri di sini dia punya yang namanya rasio atau perbandingan. Nah, contohnya seperti yang sudah dipaparkan kemarin, misal saya punya barisan bilangan 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Nah, dari suku satu ke suku yang lainnya hubungannya adalah dikalikan 2, sehingga rasionya di situ adalah 2. Untuk barisan selanjutnya kita punya 18, 6, 2/3, dia adalah barisan yang semakin menurun. Nah, semakin menurun itu berarti nanti kemungkinan rasionya dia adalah bilangan pecahan. Tuh. Karena ini polanya adalah dibagi 3, maka sama saja kita mengalihkannya dengan sepertiga, sehingga rasionya adalah sepertiga. Oke. Nah, karena waktu pembelajaran saat ini lebih sedikit daripada biasanya, maka saya akan fokuskan pertemuan kali ini untuk membahas tentang barisan geometri saja. Barisan geometri. Oke, mari kita lihat. Apa itu barisan geometri? Nah, berdasarkan pengertiannya, barisan geometri adalah barisan bilangan dengan perbandingan atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tepat. Oke, seperti apa itu? Kita contohkan, misal ada suatu barisan bilangan yang saya simbolkan dengan suku-sukunya merupakan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN-1 serta UN. Kalau mereka itu adalah barisan geometri, maka nanti berlaku seperti ini. Di sini tadi adalah perbandingan antara dua suku yang berurutan, itu selalu tetap. Misal U1 maka dia berurutan dengan U2. Oke, U1 dengan U2, U2 dengan U3, dan seterusnya. Maka kita bisa mendapatkan bahwa U2 dibagi U1 akan sama dengan U3 dibagi dengan U2, akan sama dengan U4 dibagi dengan U3, dan seterusnya. Atau dalam bentuk variabel kita bisa menuliskan dalam bentuk UN dibagi UN-1 atau sebelumnya dengan barisan bilangan sebelumnya. Nah, pembagian ini kita namakan dengan rasio. Begitu ya teman-teman. Ingat, rasio itu adalah pembagian suku yang berurutan pada suatu barisan geometri. Dua suku berurutan pada suatu barisan geometri. Nah, kita contohkan sekarang seperti yang tadi sudah ada di depan ya. Jadi bagaimana kita menemukan rasionya? Di sini ada 2, 4, 8, 16, 32, 64. Maka kita ambil dua suku yang berurutan. Misalnya bisa 4 dengan 8 atau mungkin 8 dengan 16. Maka kita bagi sekarang. Misal saya ambil 4 dengan 8. Untuk mencari rasio maka kita membagi 8 dengan 4. Berarti yang belakang dulu dibagi dengan yang depan. 8 bagi 4 berapa? Oh, 2. Berarti barisan ini karena semuanya sama nanti. 4 bagi 2 juga 2. 16 bagi 8 juga 2. 32 bagi 16 juga 2. Maka kita memperoleh rasionya di situ adalah 2. Oke. Jadi contoh selanjutnya tadi kita mempunyai di sini barisan yang menurun tadi ya. Untuk mencari rasionya juga sama, bisa U2 bagi U1, U3 bagi U2, dan seterusnya. Yang penting dua berurutan, yang belakang bagi yang depan. 6 bagi 18 atau 2 bagi 6. Nah, sederhana ya, 2 bagi 6 berapa? Oh, sama saja dengan kita sederhanakan jadi
1/3, sehingga rasio dari barisan bilangan itu adalah 1/3. Oke, itu contoh untuk barisan geometri. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus suku N atau UN dari barisan geometri. Ini dipakai saat yang diminta itu kemungkinan lebih dari yang bisa kita hitung secara manual. Artinya akan lebih cepat jika kita menggunakan rumus, tidak mendata satu-satu seperti ini. Oke, rumus suku N untuk barisan geometri, kita tahu bahwa UN itu akan sama dengan A dikalikan R pangkat N-1. Seperti ini, UN sama dengan A kalikan R pangkat N-1. Apa itu A? A itu suku pertama, seperti yang ada pada barisan aritmatika. Lalu R itu rasio seperti yang kita cari di sini tadi ya. Oke, diperoleh dari UN dibagi U N-1. Jadi, suatu suku dibagi suku sebelumnya. Tuh. Lalu N sendiri itu adalah bilangan asli atau urutannya. Dia ada di urutan berapa, maka itu akan menjadi nilai N-nya. Misalnya urutan ketiga berarti N-nya 3, urutan kelima berarti N-nya 5, dan seterusnya. Oke, kita ke contohnya sekarang. Nah, misalnya saya punya barisan bilangan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Lalu di sini yang diminta adalah tentukan suku ke-7 dari barisan bilangan berikut ini. Oke. Nah, di sini kita perlu mengidentifikasi apa yang dibutuhkan untuk rumus UN ini. Jadi kita di sini butuh A, butuh R atau rasionya, dan juga butuh N. Oke. Nah, sekarang di sini kita bisa menemukan bahwa 2 itu menjadi A atau suku pertamanya. Sedangkan kita bisa mencari rasionya. Rasio kita ambil misal kita mengambil 18 dan 54, atau bisa juga 6 dan 18. Maka kita nanti mencarinya tinggal 18 bagi 6 atau 54 bagi 18, sehingga kita menemukan rasionya itu sama dengan 3. Nah, setelah ketemu A dan R, kita di sini lihat bahwa yang ditanyakan nanti adalah suku ke-7, berarti N-nya itu 7, oke, atau yang dicari adalah U7. Yang diketahui, lalu yang ditanya adalah U7. Oke, kita lihat sekarang. Kita punya rumus UN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1, karena kita mau mencari U7, maka kita masukkan semuanya sekarang. Nah, di sini adalah 2. Lalu R-nya itu rasionya tadi sudah kita dapatkan di sini 3 ya. Lalu karena U7, maka di sini pangkat N itu kita ganti dengan 7. 7 dikurangi 1. Silahkan dihitung dulu. 7 dikurangi 1 berarti kan pangkat 6. Kita akan menghitung 2 dikalikan 3 pangkat 6. Nah, boleh pakai kalkulator atau apa, 3 pangkat 6 kita mendapatkan hasil 729. Lalu kita kalikan dengan angka 2, sehingga suku ke-7 barisan tersebut adalah 1458. Itu. Oke, lanjut contoh yang lain. Kita masih punya rumus suku ke N. Kita masih akan membahas tentang rumus suku ke N. Oke. Nah, untuk barisan geometri sekarang, kita ambil contoh lain, yaitu sebagai berikut. Suku kedua dari suatu barisan geometri adalah 12 dan suku keempatnya adalah 108. Ada 2 hal yang ditanyakan di sini. Tentukan rasio dari barisan tersebut. Lalu yang kedua adalah tentukan suku ke-6 dari barisan tersebut. Oke. Nah, jangan lupa kita sekarang mengidentifikasi. Kita punya rumus UN masih, yaitu A kali R pangkat N-1. Ini jangan lupa ya, rumus dasar. Nah, lalu di sini kita mempunyai suku kedua dari suatu barisan geometri adalah 12. Kita punya suku kedua yang jika kita ubah dalam bentuk rumus, karena U2 itu berarti A dikalikan R pangkat 2-1. 2-1 itu 1 ya. Sehingga U2 bisa saya ubah dalam bentuk seperti ini.
Boleh ditulis pangkatnya, boleh tidak. Sehingga U2 itu A kalikan R. Dan dia nilainya adalah 12 seperti yang diketahui di sini. Oke. Lalu kita juga punya 4 berdasarkan rumus ini bisa kita ubah dalam bentuk A dikalikan R pangkat 4 min 1, berarti R pangkat 3. Nah, AR pangkat 3 itu diketahui nilainya adalah 108. Oke. Dari kedua hal yang diketahui ini, kita akan mencari rasio. Nah, ingat untuk barisan geometri, mencari rasio adalah dengan cara membagi suku yang besar dibagi suku yang kecil boleh, atau mungkin yang kecil dibagi yang besar sebenarnya juga tidak masalah. Oke. Yang A, kita melakukan pembagian antara suku keempat dibagi dengan suku kedua. Nilainya berarti 108 dibagi dengan 12. Nah, U4 dan U2 itu kita ubah ke dalam rumus yang sudah kita tulis di sini tadi. Oke. U4-nya jadi AR pangkat 3, U2-nya jadi AR pangkat 1 atau AR saja. Nah, lalu di sini masih tetap 108 bagi 12. Mau langsung dibagi juga boleh, silahkan. Nah, lalu di sini karena kita mempunyai sama-sama A ya, atas dan bawah dengan pangkat yang sama, tidak ada pangkatnya, kita langsung coret boleh seperti ini. Nah, lalu berarti kita tinggal menghitung R-nya. R pangkat 3 bagi R pangkat 1. Aturan eksponen, kalau pembagian pangkat dikurangi, atau mungkin dicoret-coret juga boleh. Sehingga kita mendapatkan R kuadratnya sama dengan 9. Oke, maka R-nya tentu saja 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya, ini berarti untuk A sudah menemukan jawabannya, rasionya adalah 3. Lalu yang B, tentukan suku ke-6 dari barisan tersebut. Untuk menentukan suku ke-6, berarti kita harus tahu suku pertamanya dulu atau A, gitu ya. Karena untuk membentuk suatu suku kita membutuhkan A dan R berdasarkan rumus ini tadi. A dan R-nya harus tahu dulu. Maka kita mencari A dulu. Oke. Kita tadi punya rumus U2. U2 itu A kalikan R pangkat 1 dan sama dengan 12 gitu. Nah, kita sudah mendapatkan nilai R yaitu 3, maka kita substitusikan ke sini teman-teman. Oke, sehingga akan mendapatkan A dikalikan 3 sama dengan 12. Oke. Untuk mencari nilai A berarti tinggal kita pindah saja 3 ke kanan. Tadinya perkalian, otomatis dia menjadi pembagian. Kita sama-sama bagi dengan bilangan 3 gitu. Sehingga nilai A-nya adalah 4 atau suku pertamanya adalah 4. Oke, masuk ke pertanyaan yang B, suku ke-6. Kita masuk ke rumus dulu. Rumus UN tadi kan ini ya, A kalikan R pangkat min 1. Kita masukkan ke U6. U6 berarti A dikalikan R pangkat 6 min 1, berarti pangkat 5. Atau AR pangkat 5. Oke, masukkan angkanya. A-nya 4, R-nya 3. Berarti 4 kali 3 pangkat 5. Dihitung 3 pangkat 5 mendapatkan hasil 243, sehingga 243 dikalikan 4 akan sama dengan 972. Tadi nulisnya ke double ya, tetapi tidak masalah. Nanti dihapus salah satu saja. Oke. Nah, sehingga kita mendapatkan suku ke-6-nya adalah 972 dan R-nya adalah 3 tadi sudah. Oke, contoh terakhir teman-teman berkaitan dengan soal cerita sekarang. Ada seutas tali yang dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Soal kemarin juga ada seutas tali, tapi itu aritmatika polanya. Sekarang polanya adalah barisan geometri. Kita lihat. Jika tali yang paling pendek adalah 16 cm dan tali yang paling panjang adalah 81 cm, maka tentukan panjang tali pada potongan ketiga. Anggap potongan ke-1 yang paling pendek, lalu potongan, karena ini menjadi 5 ya, potongan ke-5 itu yang paling panjang. Berarti dia adalah, yang dicari itu adalah potongan ke-3. Oke.
Kita identifikasi dulu apa yang diketahui dari sini. Nah, ada U1 pertama tadi, atau yang paling pendek, atau kita sebut dengan A karena dia suku pertama, itu adalah 16 cm. Lalu tali terpanjang atau U5, sedangkan rumus dari U5 itu A kalikan R pangkat 5 min 1, jadi 4, gini ya. Nah, nilainya adalah 81. Seperti ini. Dan yang ditanyakan adalah U3 karena potongan ketiga. Oke. Kita punya satu rumus tadi ya dari yang diketahui U5, yaitu A kalikan R pangkat 4 sama dengan 81. Padahal kita sudah punya di sini A-nya itu 16. Maka tinggal kita substitusikan A ini. Oke. Kita gantikan dengan bilangan 16. Oke. Jadi akan jadi 16 dikalikan R pangkat 4 itu akan sama dengan 81. Nah, berarti kita akan mendapatkan nilai R-nya, maka 16 kita pindah ke kanan sehingga R pangkat 4 sama dengan 81 per 16. Waduh, ini caranya bagaimana? Untuk menghilangkan pangkat 4, otomatis harus kita akar pangkat 4. Seperti ini. Jangan bingung ya. Oke. Untuk mengakarkan seperti ini sebenarnya cukup mudah, teman-teman. Ini tinggal kita akarkan masing-masing 81 dan juga 16. Oke. Nah, kalau masih bingung lagi coba karena 4 itu kan 2 kali 2 ya. Bisa kita akar 2 dulu lalu akar 2 lagi boleh. Oke. Kalau akar 81 itu kan berarti 9, lalu diakarkan lagi 9 berarti 3. Lalu 16 akar 16 itu kan 4, lalu akar 4 itu 2. Sehingga kalau akar 4 dari 81 itu sebenarnya 3. Karena 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Lalu akar 4 dari 16 itu adalah 2. Karena 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Begitu. Sehingga kita mendapatkan rasionya adalah 3 per 2. Oke, R-nya sudah ada, A-nya sudah ada. Nah, tinggal kita cari potongan ketiga. Potongan ketiga adalah A dikalikan R pangkat 3 min 1 atau 2. Oke, masukkan nilai A-nya 16, R-nya 3 per 2 seperti ini. Nah, lalu kita hitung di sini 3 per 2 pangkat 2 dulu. Berarti 3 dipangkatkan 2 dibagi 2 dipangkatkan 2. Oke, akan menjadi 9 yang atas, lalu yang bawah adalah 4. Nah, kita punya 16 dan 4 di sini yang bisa kita sederhanakan menjadi bilangan 4. Nah, maka hasilnya adalah 4 kali 9 atau 36. Nah, jangan lupa, nah ini soalnya adalah soal cerita, maka kita akhiri dengan kesimpulan juga berbentuk cerita. Jadi, panjang tali pada potongan ketiga adalah 36 cm. Oke. Begitulah teman-teman, materi kita hari ini tentang barisan geometri, cukup singkat ya. Untuk materi deret geometri akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.